Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Yang kedua, salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Yang saya hormati Ustadz Bambang Ridho LC selaku yang akan mengisi acara kali ini, serta teman-teman panitia peserta yang saya banggakan. Izinkan kami sebagai Master of Ceremony pada acara kali ini untuk membacakan penuntutan acara pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran, lalu yang ketiga adalah sambutan Ketua LDK, lalu bincang sore, lalu yang terakhir adalah penutupan pada sesi kali ini. Lalu yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah tilawah Quran oleh Akhunul Karim Akh Farid. Kepadanya waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا
ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Akh Farid yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan manfaat dan syafaat di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut acara selanjutnya adalah sambutan Ketua LDK Al-Fatih oleh Akh Sofwan Abid. Kepada beliau, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab masih sedikit banget nih yang jawab salam ya. Boleh aneh ulang lagi salamnya dan teman-teman boleh jawab dengan selantang-lantang ya. Kalau misalnya emang takut berisik di masjid, yang penting nggak sesepi tadi. Oke, kita ulang coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah jauh lebih lantang dan terdengar lebih semangat. Oke, alhamdulillah teman semuanya. Alhamdulillah karim rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Yang Ikhwan, Mas Azwar gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mas Syafiq? Alhamdulillah bikhair ya. Yang akhwatnya juga pada sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita semua bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini di bulan suci Ramadan. Dan sebelumnya ana ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya buat seluruh teman-teman panitia Semarak Ramadan Al-Fatih dan juga Mabit serta seirama. Dan juga teman-teman dari Kamil Masjid Raya Palapa Baitus Salam. Syukran wa jazakumullah khairan atas seluruh juhud antum untuk mensukseskan acara ini. Dan yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang udah hadir pada hari ini. Yang akhwatnya Masya Allah ya, banyak sekali terlihat di sana di pojok kiri. Dan yang ikhwannya juga nggak kalah. Kami ucapkan terima kasih buat antum semua yang udah hadir. Ya seperti itu, dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengikuti rangkaian acara Malam Bina Iman dan Takwa yang kalau disingkat di bahasa kitanya itu Mabit, kayak gitu. Dan di Mabit ini insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali benefit-benefit ya teman semua, yaitu kita di hari ini kita bisa lebih lagi dekat dan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa lebih kencang lagi bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita sekarang udah masuk ke Ramadan yang ke-8 ya. Dari Ramadan yang pertama sampai 7 kita belum maksimal, tilawahnya masih belum banyak, mungkin di antara kita masih banyak yang belum bisa odots atau one day one juice, dan di hari ini kita usahakan untuk kita bisa tilawah setidaknya mendapatkan 1 juz seperti itu. Dan selain itu kita juga akan mendapatkan ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Alhamdulillah yang sudah hadir ada Ustadz Bambang seperti itu. Habis itu selain dari kita bisa bertakarub dan juga menambah ilmu, yang gak kalah penting juga kita bisa mendapatkan relasi serta penguatan ukhuwah yang baru kayak gitu. Kayak tadi sore di grup panitia ya, jadi ada miskom ngomong ke seseorang, semoga lancar urusannya kayak gitu, semoga lancar urusannya mas. Dijawablah sama seorang ini, katanya, Afwan, saya bukan laki-laki,
Anak perempuan mas, oh perempuan, oke afwan kalau gitu salah berarti. Nah di situ makanya dari itu nih, jadi pada hari ini kita juga bukan bisa mendapatkan ilmu dan juga iman yang lebih update, tapi kita bisa mendapatkan relasi baru ya. Dan di sini nanti kita bisa kenalan satu sama lain. Mungkin di sini kan dari berbagai instansi, ada yang dari Lipia dan juga berbagai kamus lain, juga ada yang dari Palapa sendiri dan teman-teman SMA juga ada di sini. Nah, nanti pada hari ini kita bisa saling kenalan lebih dekat satu sama lainnya. Apalagi nanti di malam ini ada coffee break, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ, cerita sharing satu sama lain. Seperti itu. Oke, itu teman-teman semuanya. Selamat menikmati acara ini. Jadikan acara ini sebagai wadah buat antum dan antuna semua untuk menambah iman, ilmu, dan relasi antum dan antuna semua. Serta ikhlaskan niat antum dan antuna semua untuk mengikuti acara ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari ana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akh Sofwan Abid yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita untuk kedepannya lagi. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah bincang sore yang akan diisi. Afwan ya. Berlanjut ke acara selanjutnya, itu adalah bincang sore yang akan diisi oleh Ustadz Bambang Ridho LC. Sekaligus akan diserahkan kepada moderator, kepada Ustadz Bambang Ridho LC. Kepadanya waktu dan tempat kami sediakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwan kurang semangat kayaknya nih. Anda ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Yang ikhwan masih semangat gak nih ngikutin kegiatan? Yang akhwat masih semangat gak ngikutin kegiatan? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, di sini ana mohon izin selaku moderator yang akan menemani bincang sore kali ini bersama dengan Ustadz Bambang Ridho LC hafidhahullahu ta'ala. Sebelum itu, ana izin untuk membacakan CV beliau agar kita lebih dekat lagi sama beliau, agar bincang sore kita pada kali ini lebih bermakna lagi bagi kita semua. Taib. Nama beliau Ustadz Bambang Ridho Pambudi Utomo LC hafidhahullahu ta'ala. Beliau kelahiran 14 Juli tahun 1994. Alamat beliau di Jalan Bulaksari nomor 4 Jakarta Timur. Yang mau silaturahmi ke antum boleh Ustaz ya? Yang mau bawa oleh-oleh juga boleh. Kemudian status sudah menikah, alhamdulillah Ustaz ya. Kemudian pendidikan. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren atau Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2012. Yang alumni Gontor coba angkat tangan deh. Masya Allah, di sini ada Mas Iqbal. Yang akhwat ada alumni Gontor gak? Oh Masya Allah, ada juga akhwat ya? Masya Allah. Mungkin jauh ya dari antum Ustaz ya? Kalau yang muda-muda ini. Atau Aneh masih muda juga. antum masih muda? Oh afan Ustaz. Kita beda dikit Ustaz ya? Kemudian untuk S1 beliau adalah lulusan Universitas Islam Madinah Arab Saudi, lulusan tahun 2019. Mungkin sekian untuk perkenalan singkat
Ustadz Bambang Ridho LC Hafidhahullah Ta'ala, pemateri kita pada sore kali ini. Dan insya Allah pada sore kali ini beliau akan membawakan bincang sore dengan tema Ramadan di zaman Nabi, Ustaz ya. Ramadan di zaman Nabi, pelajaran dari Ramadan di zaman Nabi, pelajaran dari generasi terbaik. Mungkin dari anak-anak rasa cukup. Untuk selanjutnya anak serahkan kepada Ustadz Bambang Ridho Hafidhahullah Ta'ala. Falyatafaddallahu mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini, sore yang diguyur dengan hujan, mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk bisa menggali dan mendapatkan banyak pahala dan kebaikan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya juga masih muda ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan gitu ya. Saya selalu merasa kalau ketemu sama orang itu selalu merasa lebih muda gitu. Sekalipun sama antum tuh, aneh merasanya kayak aneh masih lebih muda gitu kan. Mungkin kalau beda sedikit aja lah gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan dengan segala ibadah dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, dan juga secara khusus ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita perlu memahami konsep berpuasa atau konsep bulan Ramadan. Konsep yang bisa kita ambil untuk memahami ibadah puasa secara khusus atau bulan Ramadan secara umum adalah apa yang ada dalam ayat 183 surat Al-Baqarah yang tadi dibacakan oleh qari kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini yang menjadi konsep utama agar kita bisa memahami ibadah puasa secara khusus atau bulan Ramadan secara umum. Ketika nanti kita memahami konsep tattaqun, konsep bertakwa, maka kita akan mudah untuk berusaha mengoptimalkan dan memaksimalkan bulan Ramadan yang kita lalui dengan segala macam kebaikan dan juga ibadah yang ada di dalamnya. Mungkin kalau yang laki-laki itu sering mendengar gitu ya, nasihat takwa atau wasiat untuk meningkatkan dan menjaga kualitas takwa itu sering. Karena tentu yang sholat Jumat itu kan laki-laki, dan khatib Jumat itu salah satu kewajibannya adalah menasehatkan, mengingatkan tentang bertakwa. Nah, tetapi kita ingin memahami lebih dalam lagi atau dari angle yang berbeda, apa sebenarnya takwa. Kita bisa memahami takwa yang ini menjadi tujuan utama dari syariat puasa secara khusus dan bulan Ramadan secara umum
dengan memahami hierarki takwa, level-level takwa. Jadi takwa itu ada level-levelnya, ada levelingnya. Level takwa itu bukan hanya ada satu saja, tetapi dia bertahap. Apa saja level takwa? Takwa itu ada 3 level setidaknya. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ini bisa kita baca dari hadis Jibril. Mungkin kawan-kawan insya Allah sudah di luar kepala lah. Hadis Jibril, hadis yang panjang. Kalau di Arba'in Nawawi itu hadis keberapa? Hadis kedua ya. Hadis kedua ya. Hadis kedua ya. Islam, iman, ihsan itu ya. Jadi takwa itu ada 3 level. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika kita memahami apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kita pun bisa mengukur kualitas ketakwaan kita. Kan kita sering mendengar, bertakwalah kalian, bertakwalah kalian. Tapi kemudian kita terkadang agak bingung, ketakwaan kita ini ada di level mana? Karena dalam rangka untuk introspeksi diri, bercermin. Dan model muslim, seorang muslim itu modelnya harus selalu introspeksi diri. Dan dari introspeksi diri itu dia berusaha untuk bisa selalu ke tingkat yang lebih tinggi. Konsep seorang muslim itu harus begitu. Harus tumbuh terus, harus growing. Naik ke atas trennya. Nah, takwa yang tadi kita katakan ada 3 level, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Perlu kita pahami untuk kemudian kita bisa mengetahui di mana posisi kita. Dan kemudian setelah kita mengetahui posisi kita di mana, kita bisa mengupgrade diri kita. Nah, sekarang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Kita tidak akan mengambil definisi iman, Islam, atau ihsan dari hadis Jibril tadi. Kita akan mencoba menggalinya dari sabda-sabda Rasulullah yang lain, yang ini sifatnya lebih kepada praktis, kepada praktik gitu ya. Dan bagaimana interaksi kita antara sesama manusia. Yang itu kita usahakan akan lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Islam itu, kawan-kawan sekalian, Rasulullah pernah mengatakan dalam satu kesempatan, standar muslim ketika seseorang mengaku dirinya adalah seorang muslim, maka muslim itu apa? Kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Seorang muslim itu atau level Islam itu adalah ketika seseorang berhasil membuat orang muslim lainnya, orang muslim yang ada di sekitarnya merasa aman, merasa nyaman dari gangguan lisan ataupun tangan kita. Lihat, ini berbicara tentang interaksi antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, sifatnya masih lokal antara sesama muslim, artinya masih yang sesama, yang keyakinannya sama. Artinya ketika seseorang gagal membuat orang yang keyakinannya sama dengan dia merasa nyaman dan aman, artinya orang muslim yang ada di sekitar kita itu kemudian justru malah merasa khawatir, merasa terganggu dengan perbuatan kita. Perbuatan itu dalam arti ucapan dan juga tindak tanduk kita.
maka itu menjadi warning, itu menjadi alarm. Berarti ada yang masalah, ada yang salah dengan keislaman seseorang. Karena standarnya muslim itu begitu. Al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Kalau kita gagal membuat orang yang keyakinannya sama dengan kita, gagal membuat mereka merasa aman dan nyaman dari perbuatan, ucapan, tindak tanduk kita, berarti ada yang salah nih dengan keislaman kita. Dan bayangkan sekarang, hari ini, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, kita bercermin, sejauh apa cara kita berinteraksi, ucapan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita di dunia, bahasanya di real life, di kehidupan nyata, interaksi langsung di offline ataupun di online. Nah, itu bisa jadi introspeksi diri kita masing-masing. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah iman. Tingkatan yang berikutnya adalah iman. Iman mirip-mirip juga seperti Islam. Rasulullah pernah mengatakan al-mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Mukmin itu standarnya adalah ketika seseorang berhasil membuat nyaman dan aman orang-orang yang ada di sekitarnya, maupun yang keyakinannya sama dengan kita ataupun yang berbeda keyakinan dengan kita, berarti sudah bukan lokal lagi, bukan hanya sekedar interaksi antara sesama muslim. Karena bahasanya al-mu'minu man aminahun nas, anas. Udah lebih luas lagi interaksinya. Interaksi dan pengaruhnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang keyakinannya sama ataupun yang berbeda, yang muslim ataupun non-muslim, itu merasa aman dan nyaman dengan kehadiran kita. Tidak merasa khawatir atas gangguan kita, gangguan ucapan, lisan ataupun tangan atau perbuatan kita. Bisa dibedakan ya antara iman dan Islam. Jadi kalau Islam lingkupnya adalah sesama yang keyakinannya sama, tetapi kalau iman itu sudah lebih luas lagi. Bahkan yang non muslim juga merasa nyaman dengan kehadiran kita. Tidak khawatir. Itu mukmin. Baru yang berikutnya, level yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan levelnya sudah tertinggi. Bahasa mudahnya, kalau kita sudah sampai di level ihsan, itu orang bukan hanya sekedar merasa nyaman dan aman dengan kehadiran kita, tapi justru orang lain yang keyakinannya sama ataupun berbeda dengan kita, itu justru membutuhkan kehadiran kita. Bukan hanya sekedar merasa aman dan nyaman, tapi butuh akan kehadiran kita. Muhsin, ihsan. Dan ingat, dalam Al-Quran atau dalam literatur Islam, di Al-Quran maupun di sunnah, di hadis-hadis Rasulullah, termin atau istilah ihsan itu selalu digunakan untuk sesuatu yang level up, yang tingkat tinggi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Tetapi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua, kebaikannya bukan biasa-biasa aja. Kebaikannya berbeda, kebaikannya harus tingkat tinggi. Sehingga kemudian yang digunakan oleh Allah istilahnya juga berbeda.
yaitu istilahnya ihsan. Begitu juga orang yang memiliki kualitas pribadi yang tinggi, level up, maka dia disebut muhsin. Nah, muhsin itu contohnya seperti apa sih? Biar kita bisa terbayang gitu. Orang muhsin itu seperti apa? Contoh terbaik dari sosok muhsin adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita paling mudahnya ya, isyarat Rasulullah itu muhsin, kita tentu percaya tanpa bukti, tanpa nas Al-Quran ataupun sunnah, kita yakin bahwasanya Rasulullah itu memang derajatnya sudah muhsin. Tapi kan ternyata Allah mengisyaratkan juga Rasulullah itu tingkatnya sudah muhsin. Surat Al-Isra ayat 1 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Isra Mi'raj atau Isra lah. Yang melakukan atau yang diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Nah, menariknya di ayat sebelumnya, sebelum surat Al-Isra, surat apa sih? An-Nahl. An-Nahl ya? Betul nggak? Surat An-Nahl ayat terakhir. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Kemudian ayat berikutnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dan seterusnya. Abdihi di situ siapa? Rasulullah. Kalau baca Al-Qur'an tuh kita harus selalu bisa membaca, mengaitkan antara ayat yang satu yang sebelumnya ataupun sesudahnya. Begitu juga ketika kita membaca surat Al-Isra ayat 1 ini. Ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya di surat An-Nahl ayat terakhir itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan levelnya muhsin. Di ayat berikutnya ternyata Rasulullah. Artinya itu isyarat dari Allah, Rasulullah itu muhsin. Coba sekarang kita lihat Rasulullah itu gaya muhsinnya seperti apa. Yang tadi kita katakan muhsin itu levelnya bukan hanya sekadar bisa membuat orang yang di sekitarnya yang keyakinannya sama atau berbeda merasa aman dan nyaman terhadap kehormatannya, terhadap hartanya, tetapi sudah dibutuhkan, kehadirannya dibutuhkan. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam total usia mengemban amanah risalah berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah berdakwah? Masa nggak ada yang tahu sih? 23 tahun. Jangan ragu-ragu. 23 tahun Rasulullah berdakwah bisa kita bagi dua secara garis besar. Ada periode Madinah, ada periode Mekah. Mekah, Madinah. Mekah berapa tahun? Berapa tahun? 13, jangan ragu-ragu. Kan udah belajar sirah semuanya kan? Sudah kan? Di Madinahnya berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Ini nanti relate dengan peristiwa hijrah Rasulullah. Peristiwa hijrah Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah, kita harus paham ya, peristiwa hijrah itu tidak satu waktu sahabat dan Rasulullah hijrah. Ada yang hijrahnya sebelum Rasulullah, ada yang hijrahnya bersama Rasulullah, ada yang hijrahnya setelah Rasulullah. Salah satu orang yang hijrahnya setelah Rasulullah siapa? Orang terdekat beliau, Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib diberikan tugas khusus oleh Rasulullah. Tugasnya apa? Selain tidur di kasurnya Rasulullah untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang sudah bersiap mengepung rumah Rasulullah dan bersiap-siap untuk membunuh Rasulullah di waktu fajar, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengembalikan apa? Mengembalikan harta
yang dititipkan oleh orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Sekarang balik lagi ke tadi ya. Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah, berapa orang Mekah yang, atau berapa sahabat jumlahnya pada saat itu yang sudah masuk Islam itu berapa orang? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah bikin sensusnya nggak? 13 tahun Rasulullah berdakwah, kurang lebih yang masuk Islam itu sekitar ada 200-an orang. Kurang lebih 200-an orang. Dari jumlah orang-orang Mekah, penduduk Mekah pada saat itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000. 7.000 sampai 8.000. Katakan kita ambil mudahnya 8.000. Sekarang 200 orang dari 8.000, dari total penduduk Mekah 8.000. Itu berapa persen sih? Hah? Berapa persen? Ada 10%? Nggak ada ya. 5% pun nggak nyampe kayaknya. Kurang lebih 2,5%. Atau katakan 5% lah ambil. Nah, sekarang bayangkan 95%, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Setelah 13 tahun, 95% atau lebih penduduk Mekah berbeda keyakinan dengan Rasulullah dan berpotensi memusuhi Rasulullah. Sebenarnya bukan hanya berpotensi, memang ada yang memusuhi secara keras. Tokoh-tokoh Quraisy itu bermacam-macam juga. Kan ada tokoh, ada masyarakat biasa kan gitu ya. Tokoh-tokoh Quraisy pun bermacam-macam, ada yang memang memusuhi secara keras, ada yang memusuhinya sedang-sedang, ada yang mungkin ikut-ikutan, atau yang ada yang mungkin tidak memusuhi. Tapi intinya ketika seseorang berbeda keyakinan dengan Rasulullah, itu kan potensinya adalah berbeda keyakinan, potensinya adalah memusuhi. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, 95% orang Mekah, penduduk Mekah itu berpotensi memusuhi Rasulullah. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, orang-orang Mekah kalau mereka punya harta, mereka kemudian berpikir, ini harta saya disimpan di mana ya? Biar aman, biar hati kita tuh tenang. Kan zaman dulu belum ada bank. Maka jawaban orang-orang Mekah untuk menyimpan harta mereka di mana? Jawabannya apa? Di Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Bayangkan. Kan Rasulullah pada saat itu memberikan tugas ke Ali bin Abi Thalib, engkau tidak hijrah bareng bersamaku ya, karena engkau aku tugaskan untuk mengembalikan harta-harta orang Mekah yang dititipkan kepadaku. Dan datanya di riwayatnya pada saat itu Ali bin Abi Thalib membutuhkan 3 hari untuk mengembalikan harta yang dititipkan oleh orang Mekah ke Rasulullah. Kalau 3 hari, dan pada saat itu mata uangnya apa sih? Dirham atau dinar, perak atau emas. Kalau 3 hari kira-kira berapa banyak sih harta yang dititipkan orang-orang Mekah ke Rasulullah? Kalau sekarang kita beli beras yang 5 liter tuh, 5 kilo apa 5 liter tuh, itu kan kita bawa sekali aja selesai kan. Nah sekarang kira-kira bisa dibayangkan 3 hari waktu yang dibutuhkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta penduduk Mekah yang dititipkan kepada Rasulullah itu sebanyak apa? Kita nggak ada datanya memang, tapi bisa kita katakan itu cukup banyak. Padahal mereka berbeda keyakinan dengan Rasulullah, dengan Muhammad, yang berpotensi memusuhi Rasulullah. Tapi kalau untuk urusan nyimpen harta yang aman dan nyaman di mana? Ya di Al-Amin, Muhammad. Ingat Rasulullah itu karir Al-Aminnya dikenal sebagai Al-Amin itu sejak muda.
sejak muda. Ketika usia beliau masuk ke 30 atau 35 sebelum menjadi nabi dan rasul, itu tepatnya di di peristiwa peletakan setelah renovasi Ka'bah, peletakan Hajar Aswad. Kan orang-orang kan berselisih kan, ini siapa yang naruh Hajar Aswad nih, sehingga kemudian pada akhirnya gitu ya, setelah ada dialog debat, tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh tuh bayangan kita apa sih? Ya pejabat, pengusaha kan gitu. Itu kan kemudian bersepakat, sudah kita sepakat yang menentukan untuk menaruh Hajar Aswad di Ka'bah ini Al-Amin Muhammad. Itu momen orang-orang Mekah, tokoh-tokoh Mekah mengakui sepakat bahwasanya Muhammad adalah Al-Amin. Itu Rasulullah, gambaran muhsin. Artinya bukan hanya orang yang ada di sekitarnya itu merasa aman dan nyaman, tetapi juga mereka justru merasa butuh dengan kehadiran orang muhsin. Ini jadi introspeksi diri kita. Sekarang kita masalahnya sudah di level mana? Atau justru di level Islam pun kita masih bermasalah. Orang yang ada di sekitar kita, yang berteman dengan kita di media sosial, justru ternyata masih merasa khawatir kalau tiba-tiba ada notifikasi, waduh dia komen lagi, komennya apa nih? Gitu. Jangan-jangan komennya nyinyir gitu. Berarti itu ada masalah dengan keislamannya. Karena tadi standar Islam itu ketika orang itu merasa aman dan nyaman, dan itu masih sesama muslim. Nah, artinya kawan-kawan yang dirahmati Allah, konsep berpuasa, konsep Ramadan itu adalah kita berusaha untuk selalu growing up, untuk selalu meningkatkan dan mengupgrade kualitas diri kita. Makanya di bulan Ramadan ini pun ibadah-ibadah yang ada pahalanya kan semakin naik terus. Pahala yang disiapkan oleh Allah itu kan selalu tinggi. Berpuasa jelas. Berpuasa kata Rasulullah SAW, kullu amali ibni adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi, illa shaum. Kata Rasulullah, puasa itu setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak manusia itu kan menjadi sebuah kebaikan, sebuah pahala untuk dirinya. Dan satu kebaikan berpotensi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah antara kali 10 sampai kali 700. Tapi dalam hadis qudsi lanjutannya kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa enggak 10, enggak kali 10 atau kali 700, enggak. Tapi berapa? Unlimited. Unlimited. Kenapa? Karena puasa ada unsur kesabaran yang sangat besar di situ. Setiap ibadah kan memang ada unsur kesabarannya kan, tetapi kesabaran yang tertinggi ada di ibadah puasa. Kita sholat, kita kan sabar, nggak makan nggak minum dalam sholat, nggak boleh, haram, batal. Tapi kan kalau nunggu nggak makan nggak minum saat sholat paling berapa menit sih? 5 menit paling kalau 4 rakaat. Tapi kalau puasa berapa jam kita harus menunggu, menahan hal-hal yang sifatnya bahkan itu adalah kebutuhan pokok tubuh kita. Bayangkan ketika kita tidak berpuasa, kita itu kan disuruh menghindari hal-hal yang sifatnya haram. Ketika berpuasa justru kita disuruh menghindari hal-hal yang mubah, yang basicnya adalah mubah. Dan bukan mubah, bukan hanya sekedar mubah, tetapi itu adalah kebutuhan fundamental tubuh kita.
makan, minum, itu kan kebutuhan fundamental, pokok untuk tubuh kita. Dan bahkan masalahnya kita harus menahannya berapa jam? Di Indonesia kurang lebih 12 jam. Maka dari itu Allah kemudian mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar pahala orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tiada batas. Bighairi hisab, unlimited. Salat wajib jelas. Apalagi dalam Islam itu konsepnya sebuah kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, salah satunya adalah ketika dilakukan di waktu-waktu yang mulia, yang eksklusif, yang istimewa. Bulan Ramadan termasuk salah satu waktu yang istimewa, eksklusif, sehingga setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, tapi tidak selesai di situ masalahnya. Di bulan Ramadan kita ada qiyamul lailnya yang kita sebut dengan tarawih. Yang mana kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malamnya dengan salat di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapuskan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apa? Bersedekah, berderma. Jelas contohnya Rasulullah. Pengakuan para sahabat mengatakan kana Rasulullah ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Para sahabat itu setelah mereka berinteraksi dengan banyak orang selama mereka hidup, mereka sampai pada kesimpulan orang paling dermawan itu Rasulullah. Paling mudah memberi, paling mudah berderma. Berdermanya Rasulullah itu seperti apa sih? Coba lihat di testimoninya Ibunda Khadijah sebagai orang terdekat Rasulullah. Ketika peristiwa Gua Hira, Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu. Rasulullah pulang ketakutan. Singkat cerita kemudian kan Rasulullah ketakutan itu ditenangkan oleh Ibunda Khadijah dengan testimoninya kan. Ibunda Khadijah mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, engkau tidak perlu takut. Engkau tidak akan merasakan bahaya. Engkau tidak akan ditimpa bahaya-bahaya yang menakutkan. Kenapa? Karena engkau selama ini adalah orang baik. Innaka latasilur rahim. Engkau itu kan selalu bersilaturahim. Silaturahim itu jangan dibayangkan hanya sekedar say hello, nanya kabar. Kalau silaturahimnya Rasulullah atau bahkan dalam literatur Islam, namanya silaturahim itu bukan hanya sekedar say hello, bukan hanya nanya kabar, tetapi ada unsur ekonomi dan unsur finansialnya. Jadi Rasulullah kalau silaturahim pasti bawa buah tangan, membantu keluarganya yang kesulitan. Innaka latasilur rahim wa taqsibul ma'dum wa tahmilul kal. Nah, kita ambil satu aja nih, tahmilul kal. Rasulullah itu kata Ibunda Khadijah, engkau selalu mengambil alih beban orang lain. Bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi mengambil alih beban orang lain. Kan kadang ada teman kita datang kan, bro nongkrong yuk, atau dia silaturahim ke rumah kita, ngobrol ngalor ngidul. Ternyata di ujung-ujung, mohon maaf nih, aneh kayaknya butuh 10 juta, ada urusan nih gitu kan. Oh iya sebentar ya. Kemudian kita bilang apa? Bro ini ada 2 juta dipakai aja dulu gitu kan. Mohon maaf ya sedikit, mudah-mudahan bisa meringankan. Kalau Rasulullah SAW bukan hanya sekedar meringankan, tetapi mengambil alih.
Artinya kalau bisa dibayangkan kalau ada orang yang ngadu ke beliau ada masalah finansial 10 juta, beliau selesaikan 10 juta itu. Ingat, bahasanya adalah tahmilul kal, hamalayah yahmilu. Hamalayah yahmilu artinya apa? Membawa. Itu zohirnya. Membawa sesuatu yang berat. Hamalayah yahmilu itu begitu. Hamalayah yahmilu artinya membawa yang berat. Kenapa kita artikan begitu? Karena begitu bahasa Arabnya. Arti asli dalam bahasa Arabnya begitu. Bahkan bahasa Al-Quran untuk membahasakan wanita yang mengandung apa? Hamalayah yahmilu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wal hamilat. Sekarang kalau perempuan masih muda-muda, ada yang sudah pernah mengandung? Belum. Tapi kita bisa membayangkan lah, ibu-ibu kita itu ketika mengandung tuh kira-kira ringan atau berat. Untuk masalah tidur aja ibu kita, seorang wanita ketika mengandung nggak nyaman. Nggak nyaman. Ngutung kurap nggak bisa. Keganjel. Mau makan pun nggak nyaman. Bahkan di hari-hari pertama, di minggu-minggu pertama itu sering apa? Sering mual-mual. Berat orang hamil itu. Makanya hamilah yahmil itu artinya bukan hanya sekedar membawa, tetapi membawa sesuatu yang berat. Itu Rasulullah begitu. Nah, kata para sahabat, karena Rasulullah ajwadan nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau semakin meningkat. Lihat, level up lagi kan? Naik lagi. Jadi begitu, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan juga harus meningkat. Interaksi kita, kedermawanan kita. Kalau kita mungkin terbiasa di luar Ramadan berinfak, bersedekah, membantu orang yang ada di sekitar kita, mungkin dengan sekian rupiah. Di bulan Ramadan tambah. Termasuk berdoa. Coba lihat ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa dan bulan Ramadan. Itu kan ada 5 ayat kan, 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu sampai nanti wa uhilla lakum lailatas siyami dan seterusnya. Menariknya dari 5 ayat ini ada 1 ayat yang nyempil dan itu berbicara tentang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi dan seterusnya. Ada 1 ayat. Ini kan ayatnya tentang apa? Tentang berdoa. Allah menganjurkan, menegaskan agar kita itu hanya benar-benar berdoa kepada Allah. Tapi uniknya ayat ini nyempil di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan Ramadan. Ini artinya isyarat dari Allah bahwa salah satu waktu mustajab dan anjuran dari Allah agar kita memperbanyak doa ketika kita berada atau sedang melaksanakan puasa. Ini konsep puasa dan Ramadan secara umum. Intinya adalah kita harus mengupgrade, memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah maupun itu yang sifatnya ritual ataupun yang sifatnya interaksi dengan sesama manusia, itu semua harus kita tingkatkan. Apalagi kalau kita kemudian kita asosiasikan kajian kita ini dengan satu peristiwa penting. Sebenarnya saya ingin mengangkat Perang Badar. Menariknya Perang Badar itu terjadi di Ramadan yang ada puasanya pertama kali. Syariat puasa Ramadan itu kan baru di tahun kedua Hijriyah. Dan Perang Badar terjadi di Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kalau kita berbicara tentang Perang Badar, kita bisa menggali banyak sekali nilai-nilai
tentang upgrading diri, self upgrading, meningkatkan kualitas diri. Bahkan kan jelas dalam Al-Quran, hari terjadinya perang Badar disebut oleh Allah dengan apa? Yaumul Furqan, hari pembeda. Kenapa disebut oleh Allah hari pembeda? Karena pada saat itu Allah benar-benar memperlihatkan kepada manusia perbedaan kualitas manusia yang dituntun oleh wahyu dengan kualitas manusia yang abai dan sombong, tidak mau tunduk kepada wahyu. Orang-orang yang tunduk kepada wahyu dimenangkan oleh Allah. Kenapa mereka dimenangkan dan kenapa mereka menang? Karena memang kualitasnya pun sudah berbeda. Kualitasnya sudah berbeda. Dan menariknya adalah fun fact-nya, dari banyak gazawat dan saraya, perang-perang yang dialami oleh Rasulullah, hanya perang Badar yang kemudian orang-orang sahabat-sahabat yang pernah ikut di dalamnya, di dalam perang, yang kemudian punya label tersendiri. Al-Badri, orang yang pernah ikut perang Badar itu ada label di belakangnya disebut dengan Al-Badri. Kalau perang Uhud, perang Khandaq nggak ada. Al-Uhudi, Al-Khandaqi, nggak ada. Tapi yang ada hanya perang Badar, Badri. Dan memang orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar itu privilege-nya itu sangat besar. Privilege di mata manusia ataupun di mata Allah. Di mata manusia jelas generasi tabi'in itu punya kesan tersendiri ketika mereka pernah bertemu dengan para sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Jadi generasi tabi'in itu mereka bisa mengatakan aku pernah bertemu dengan sahabat ini, dengan sahabat ini. Tapi mereka punya istilah lain lagi. Aku pernah bertemu dengan Al-Badri. Aku pernah bertemu dengan sahabat ini yang dia memang pernah ikut dalam perang Badar. Kan kita misalnya nih, kita suka sama idola kita, katakan dari sepak bola gitu kan. Wah, saya pernah ketemu sama sama pemain MU gitu. Nah, lebih pasti dari sekian banyak pemain MU kan ada yang kita sukain gitu kan, yang paling kita idolakan gitu kan. Anthony misalnya, dia udah di Betis tapi gitu kan. Oh, saya pernah ketemu sama Anthony gitu kan. Itu kan ada privilege yang berbeda gitu. Itu juga Badri seperti itu. Bahkan Khalid bin Walid ketika futuhat di Irak dan di Syam itu selalu merasa aman dan nyaman. Bukan hanya Khalid sebenarnya, panglima-panglima lain pasca Rasulullah meninggal gitu ya, selalu merasa aman ketika di dalam pasukannya ada orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Jadi saya lupa di zamannya Umar atau Abu Bakar gitu ya, ketika Khalid diminta untuk pindah dari Irak ke Syam gitu ya, untuk menambah bantuan. Khalid itu milih-milih. Wah, ini nih. Sampai panglima yang lain itu bilang ke Khalid, Khalid, jangan diambil semuanya orang-orang yang Al-Badri ini jangan diambil semuanya. Sisakan di sini agar aku tenang. Kenapa mereka merasa tenang ketika ada pasukan yang pernah ikut dalam perang Badar? Karena kualitas mental dan ininya sudah berbeda. Levelnya sudah tingkat tinggi. Gitu ya. Tapi karena waktunya sudah habis gitu ya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang kapan-kapan lah. Tapi intinya semangat Ramadan puasa itu adalah mengupgrade diri, berusaha sekuat tenaga, kita optimalkan, kita maksimalkan, karena dalam bulan Ramadan pun Allah menyiapkan pahala yang besar di akhir-akhirnya. Gitu ya. Baik, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Ridho hafizahullah taala atas penyampaiannya. Ya.
Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari bincang sore kita hari ini. Yang ana garis bawahi adalah bahwa Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk growing up. Karena di Ramadan lah kita memiliki tujuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa yang paling tinggi adalah menjadi seorang yang di level muhsin. Karena ihsan itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang level up. Baik teman-teman sekalian, jika ada 1-2 pertanyaan, kami persilahkan untuk ditanyakan langsung kepada Ustadz. Mungkin dari ikhwan ada 1, dari akhwat ada 1, dipersilahkan. Dari ikhwan, ada yang mau bertanya? Boleh langsung angkat tangan. Dari akhwat ada yang mau bertanya? Mungkin karena lapar kali ya. Oh iya, sudah mendekati ya. Baik, karena mungkin ya udah pada lapar, udah mendekati waktu buka puasa juga. Jadi Ana minta kepada Ustadz mungkin sebelum kita tutup bisa memimpin doa bersama untuk kebaikan kita pada sore kali ini. Baik, Silakan. saya lanjutkan dulu sedikit ya, mumpung Boleh. karena nggak ada pertanyaannya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, bulan Ramadan pun tadi semangatnya begitu ya, harus naik terus, genjot terus gitu. Karena tadi bulan Ramadan justru di 10 hari terakhirnya pun ada sesuatu yang istimewa. Bahkan Lailatul Qadar yang kita katakan itu istimewa, yang itu ada di akhir bulan Ramadan. Saking istimewanya tuh Allah sampai menyiapkan satu surat khusus. Surat apa? Surat Al-Qadar. Dan kalau kita perhatikan surat Al-Qadar dari awal sampai akhir, itu diksi-diksi yang digunakan itu diksi-diksi yang tinggi, yang mengisyaratkan ketinggian. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, Allah kalau sudah menyebut dirinya dengan inna, itu menunjukkan ketinggian. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkannya di sini maksudnya apa? Beberapa ulama mengatakan maksudnya menurunkan Al-Quran. Tapi tidak disebutkan secara lugas Al-Qurannya, karena memang sudah diketahui secara umum, sehingga hanya menggunakan kata ganti. Inna anzalnahu, ketika sesuatu yang sudah diketahui atau ma'ruf, ma'lum, maka dia digunakan kata ganti, maka itu menunjukkan ketinggian. Anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ini menarik. Wa ma adraka. Penggunaan wa ma adraka dalam Al-Qur'an boleh dicek. Hanya 1 kali wa ma adraka, kalimat yang wa ma adrakanya itu, kalimat yang digunakan ada wa ma adrakanya diulang dalam jawabannya. Maksudnya begini. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Jawabannya apa? Yauma yakunun nas. Gak disebutin lagi kan al-qari'atu yauma yakunun nas. Apalagi wa ma adraka? Ayat-ayat lain tentang wa ma adraka apa lagi? Wa ma adraka mahiyah. Narun hamiyah. Mahiyahnya nggak disebutin lagi kan dalam ayat berikutnya dalam jawabannya. Hanya ada 1 ayat yang disebutkan berulang dalam jawabannya, yaitu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Itu menunjukkan kalau diulang-ulang menunjukkan itu sesuatu yang istimewa dan tinggi. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan 1 malam. Tapi untuk menggambarkan keistimewaannya bukan dibandingkan dengan malam lagi, tapi dibandingkan dengan bulan. Karena kalau dibandingkan dengan malam lagi akan lebih banyak jadi bahasanya. Karena 1000 bulan artinya berapa malam? 30 ribu bulan.
30.000 malam. Ini satu malam lebih baik dari 1000 bulan atau 30.000 malam. Yang mana ini kan sering kita dengar nih nasihat ceramah seperti ini kan. 1000 malam tuh 1000 bulan tuh berapa tahun? 83 tahun. Sekarang 83 tahun. Antum nih udah berapa, usianya berapa sih? Yang paling muda berapa? 12. Katakan baru balik katakan ya. Kan insya Allah nanti kan akan bertemu 10 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Kalau kita mungkin selama ini atau kedepannya akan menemukan 10 kali Lailatul Qadar, berarti 83 kali 10 berapa? 830. Ini 830 tahun ini pahala yang segitu banyak. Ini kan yang kita butuhkan sebagai bekal kita untuk apa? Untuk kehidupan yang lebih abadi. Ingat, manusia itu punya naluri untuk bisa hidup abadi. Tindak tanduk kita makan, kita minum, kita berusaha hati-hati ketika kita nyetir mobil, nyetir motor, berkendara. Itu kan intinya agar kita bisa hidup selama-lamanya kan. Tapi masalahnya kita di dunia ini tidak bisa hidup selama-lamanya. Karena ketentuan Allah bahwa setiap yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Tapi jangan takut. Kita memang akan ada kehidupan yang abadi, yaitu ketika kita hidup di surga. Nah, untuk masuk surga tentu kita membutuhkan bekal. Ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan keistiqomahan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk surga Allah. Apalagi ketika kita masuk surga Allah dengan pahala puasa, ingat Allah sudah menyiapkan pintu VIP. Babur Rayyan. Inna fil jannati bab la yadkhuluha illa shaimun, yaitu yuqalu lahu ar-rayyan. Ini pintu VIP eksklusif. Kalau kita naik pesawat, kemudian kita beli tiketnya bukan yang ekonomi, yang bisnis. Pasti ada prioritinya kan. Check-innya priority, boardingnya priority, nggak pakai ngantri, langsung masuk. Kurang lebih gambaran analogi pintu ar-rayyan seperti itu. La yadkhuluha illa shaimun. Pintu ar-rayyan tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang pernah memiliki kebaikan dari pahala puasa. Mudah-mudahan kita bisa masuk melalui pintu ar-rayyan. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.